Selamat pagi, salam literasi. Perkenalkan nama saya Arisa Kayu Panggulu dengan NIM 221011060031 dari Prodi Sistem Informasi. Saya kali ini akan membahas satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bahasa Lugas dalam Genre Makro dengan dosen pengampu Dr. Anda Jenny Imbang M.Ham dan juga Enci Vince Watak SPD MPD. Apa itu bahasa lugas dan apa itu genre makro? Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Contohnya, paras anak perempuan itu sangat manis. Kata manis dalam kalimat tersebut mempunyai arti yang sebenarnya, yaitu cantik. Aturan kebahasaan yang harus dikuasai oleh para penulis genre makro, yakni kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain, iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Yang pertama, ejaan dari Van Ophusen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau berbiripan. Dari senarai kata itu, dipilih salah satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang itu mempunyai atau menguasai kosakata yang cukup luas, dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, atau mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tersebut. Contoh, mari kita tanyakan langsung kepada dokter ahlinya. Kata yang tepat adalah, mari kita tanyakan langsung kepada dokter ahlinya. Yang kedua, marilah kita perhatikan kebersihan daripada lingkungan kita. Kata yang tepatnya, marilah kita perhatikan kebersihan lingkungan kita. Paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat saja, dan hal itu memang dimungkinkan. Namun, alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok saja. Satu topik atau masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide pokok. Kedua, kepaduan paragraf. Seperti halnya persyaratan kalimat efektif, dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Kepaduan dapat dibangun dengan memperhatikan, yang pertama, unsur kebahasaan yang digambarkan dengan repetisi atau pengelolaan kata kunci, kata ganti, kata transisi atau kata atau frase penghubung. Dan yang terakhir,
paralelisme. Yang kedua, mempunyai rincian dan urutan isi paragraf tersebut. Kalimat efektif. Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran para pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicaranya. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif harus disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mempunyai kesatuan, mempunyai kepaduan, mempunyai kesejajaran, mempunyai ketepatan, dan mempunyai kehematan dan kelogisan pada kalimat tersebut. Terima kasih. Itulah penjelasan dari materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia.